Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan. Bersama saya Ii Rozira. Pemirsa, kita sudah memasuki Ramadan terakhir dan sudah mendekati Hari Raya Idul Fitri. Apakah sudah siapkan semuanya untuk menyambut Hari Raya Idul Fitri? Hari ini sudah hadir di studio bersama kita Bapak Muhammad Ali yang akan berbagi tips bagaimana menyambut Idul Fitri dengan penuh keberkahan, dengan semuanya sudah tertata dengan baik. Kita sapa dulu Bapak Alinya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ali? Alhamdulillah masih sehat, Bu. Alhamdulillah. Ini sudah mendekati Lebaran ini Pak. Sudah di minggu-minggu terakhir ini. Minggu-minggu terakhir. Sudah tinggal berapa hari lagi Lebaran ini. Gimana Pak persiapan Lebarannya ini Pak? Sudah banyak ini sudah yang dilakukan ini. Ya, persiapan Lebaran ini macam-macam, Bu. Oke. Atau menyambut Idul Fitri ya. Yang pertama itu dari diri kita atau lebih ke spiritual. Ya. Yang banyak terjadi itu kan semakin mendekati Lebaran atau Idul Fitri, Ya. itu semakin sepi musola dan masjid. Iya kan? Artinya Semakin maju softnya. artinya harusnya semakin dekat Idul Fitri, semakin dekat menuju kemenangan itu harusnya lebih rajin kita beribadah. Lebih digiatkan, lebih ditambahi dan seterusnya. Iya, Itu dari spiritual. Ramadannya tinggal sedikit ini Pak ya. Ramadannya tinggal sedikit. Iya, tapi yang musola masjid itu malah tambah sepi. Tambah sepi. Nah, itu harusnya nggak boleh kayak gitu ya. Nah, harusnya yang menyambut kemenangan, menyongsong kemenangan ini harus lebih semangat. Lebih semangat karena sudah hampir selesai. Harusnya ya Pak ya. Harusnya. Tapi kebanyakan yang ramai mana ini Pak? Tapi ternyata kenyataannya kok kebalik. Ya, semoga di Ramadan ini, akhir ini kita semua diberikan kesehatan sehingga kita semakin rajin beribadah, menambah ibadah untuk menyongsong atau menyambut kemenangan Idul Fitri ini. Ya, yang jelas setelah kita rajin ibadah, meningkatkan dan seterusnya itu kita juga memperbanyak zikir, Bu. Zikir, mohon ampunan, banyak istighfar dan seterusnya. Dan yang terakhir untuk persiapan menyambut Idul Fitri itu dari segi ibadah kita atau spiritual itu jangan lupa kita menunaikan zakat fitrah. Jangan sampai terlewat dari Idul Fitri. Waktu zakat fitrah itu kan selama di bulan Ramadan itu Pak ya. Jadi bisa sebenarnya awal-awal Ramadan itu bisa ya. Awal Ramadan sudah bisa sebenarnya. Tapi lebih baik di gitu itu kan tergantung panitia ya, di masjid, di musola atau di lembaga-lembaga kapan beliau-beliau ini membuka penerimaan zakat fitrah. Tapi rata-rata kan mendekati, Bu. Ya, biasanya kan di malam-malam kurang berapa hari dari Idul Fitri itu kan baru dibuka. Ya. Kan? Soalnya gini yang terjadi di lingkungan kita, masyarakat kita itu kenapa kok di akhir-akhir? Pertama, masyarakat kita ini masih banyak yang ikut arisan sembako misalkan. Jadi kan cairnya itu kan yang mendekati Lebaran. Iya. Itu yang arisan sembako atau arisan untuk pokoknya banyak arisan untuk persiapan Lebaran ini. Kemudian yang misalkan yang kerja di perusahaan atau manapun, THR-nya juga cairnya mendekati Lebaran. Jadi mesisan sekali cair itu ya beli persiapan zakat fitrah dan seterusnya. Padahal tapi memang gini Pak, zakat fitrah itu kan lebih baik dikeluarkan di akhir itu.
Jadi itu Batasnya kan sampai di hari Idul Fitri itu, tetapi sebelum sholat Id itu ya, sebelum sholat batas Id. akhirnya. Tapi kan khawatirnya nanti kan kelewat Pak, khawatirnya lupa sampai pas sholat belum bayar malah Jadi kelewat kalau nanti zakatnya. kita bertempat tinggal di desa saling bersosial itu biasanya jarang lupa Bu, karena mesti entah malam Idul Fitri Iya. ya, malam Idul Fitri, besok Idul Fitri itu mesti banyak takbiran, banyak orang Mengantarkan zakat fitrah. mengantar zakat fitrah. Mesti kita oh ya, Iya. nggak mungkin lupa. Saya Tapi sambil sebenarnya mengingatkan itu. Iya, sebenarnya kan meskipun tidak diberikan ke panitia, bisa juga langsung diserahkan ke Ya, yang hak menerima. bisa ke fakir miskin, ke Bisa langsung gitu ke bisa. sabilillah, bisa Yang penting juga. kan kita harus niat juga Iya. dan memenuhi syarat dan memenuhi wajib. Iya, betul. Berarti zakat fitrah jangan sampai lupa ini. Jangan sampai lupa itu. Nanti setelah Idul Fitri jadinya bukan zakat itu nanti. Nggak bisa Pak, nggak bisa diganti, itu sudah zakat fitrah itu tidak Iya, bisa diganti. Meskipun jadinya diganti bukan punya zakat harta berapapun kan nggak bisa nggak bisa mengganti zakat yang sudah terlewatkan Iya. itu. Memang momennya hanya itu zakat Iya. fitrah. Makanya lebih baik diawalkan ya Pak ya, daripada Diawalkan. lupa. Kemudian selain persiapan ibadah kita, spiritual kita itu kita juga menyiapkan untuk menyambut kemenangan atau Idul Fitri itu tempat tinggal kita dan lingkungan. Meskipun kita tidak harus rumah yang dengan warna baru, biasanya kan tradisi kita itu Rumahnya dicat, Lebaran itu semuanya harus serba baru, cat baru, baju kursi baru, meja baru, kursi semuanya baru, baru. rambut baru, dan seterusnya baru. Sebenarnya nggak harus baru ya Pak ya. Sebenarnya esensi dari Idul Fitri itu ya bersih, rumah kita itu bersih, Iya. tidak kumuh, untuk menyambut Hari tamu-tamu yang datang ke rumah kita. Atau menyambut Idul Fitri itu agar apa? Nyaman yang bersilaturahmi ke rumah Iya. kita. Itu untuk rumah. Ya meskipun tidak harus dicat baru itu ya yang penting bersih, harum, tidak kumuh. Iya, biasanya kan ketika Lebaran itu ajang silaturahim. Yang Ajang biasanya nggak silaturahim. sempet ke keluarga itu kan, yang entah terbentur pekerjaan atau sebagainya, itu kalau Lebaran itu menjadi momen ya Pak. Bisa nggak bisa disempet-sempetkan main Disempet-sempetkan. ke rumah silaturahim, ke Ya, rumah saudara-saudara. soalnya kan selain momen saling memaafkan juga pas Lebaran itu mayoritas memang ada sedikit yang masih ada dalam pekerjaan tapi bisa rolling. Mayoritas kan libur kerja, mayoritas. Ada yang kerja tapi yang sedikit. Iya. Nah, dengan momen kesempatan ini dimanfaatkan saling silaturahmi, saling memaafkan, seterusnya itu. Ya itu tadi, makanya kan rumahnya harus dibersihkan, juga menyambut kalau ada tamu. Selain itu kan juga menyambut hari kemenangan kan Pak. Kemenangan. Meskipun rumahnya nggak dibuka close gitu kan, tetap rumahnya harus tetap bersih. Bersih. Iya, pakai wangi-wangian. Wangi-wangian. Oke. Tapi selain tempat tinggal kita yang bersih, yang harum, juga diri kita, Bu. Oke. Diri kita sebelum menyambut kemenangan itu kita menjaga kesehatan. Ya. Kemudian ketika berbuka dan seterusnya kita juga harus tidak berlebihan biar terjaga kesehatan. Biasanya kalau makan berlebihan itu kan yang naik nanti kalau seumuran 50 atau seumuran kita pun kolesterolnya naik, Tensi darahnya naik, gulanya naik, asam urat sudah. Meskipun rumah sakit buka, tapi kita harus hati-hati untuk menyambut kemenangan. Nanti kan nelongso, kalau bahasa Jawanya nelongso, lainnya itu bersalim salaman, maafkan kita sakit. Iya, berarti harus tetap dijaga kesehatannya. Jaga kesehatan. Biasanya juga gitu Pak, kalau Lebaran itu kan banyak jajanan itu kan untuk menghindari
biar tidak terkena sakit asam lambung. Biasanya makan juga Ya di itu. mana-mana itu banyak makanan itu. Gimana itu Pak? Nah, mengatur gitu itu biar tidak biasanya kalau banyak nanti berkunjung sini makan. Iya itu. Berkunjung sini. Padahal sebelumnya kita itu puasa full 1 bulan. Harusnya kan berangsur. Tidak langsung Adaptasi kita dulu adaptasi perutnya. dulu. Nggak langsung kita langsung mablek semuanya masuk. Ada Ya, balas dendam itu. kita menyiasati itu kalau saya pribadi, misalkan setiap datang diberi hidangan itu biar tidak kecewa tuan rumah ya, dicicipi dan seterusnya itu biar tidak mengecewakan tuan rumah. Kalau dimakan semua nggak muat perut kita. Nanti lambungnya malah. Itu dari segi makanan, kemudian dari biasanya kalau saking semangatnya menyambut lebaran, kita semangat masak sampai pas hari lebarannya sampai sudah malah nggak bisa silaturahmi. Yang capek malah yang greges dan seterusnya itu. Terlalu capek untuk mempersiapkan itu. Semalaman bisa nggak tidur itu Pak. Semalaman nggak bisa tidur malah. itu dari diri kita. Kemudian dari segi biasanya kalau ya itu tadi mumpung saling silaturahmi, banyak hidangan-hidangan, misalkan kita sebagai tuan rumah, kita menyiapkan hidangan yang secukupnya, tidak sampai mubazir, sampai kebanyakan dan seterusnya. Ya selayaknya lah. Itu dari hidangan yang kita siapkan. Kemudian biasanya persiapan yang berlebihan ini, beli baju sampai banyak. Nah, itu sudah tradisi Pak. Lebaran itu identik dengan baju baru. Nah, kalau saya memahami sih, kenapa kok orang beli baju itu harus lebaran? Kenapa kok banyak yang beli baju itu lebaran? Ya itu tadi, karena pertama ikut arisannya, cairnya arisan lebaran. Untuk persiapan itu semua. Yang kedua, THR-nya juga cairnya lebaran. Itu bagi yang dapat THR, semuanya lebaran cairnya. Tapi anak-anak itu harus dapat baju baru, Pak. Nah, kalau anak-anak itu memang nggak mau beda sama yang lain. Wah, itu temennya pakai sandal baru, ya minta sandal baru. Namanya pokoknya anak. Lebaran itu harus baju baru, sandal baru, kerudung baru. Semuanya baru lah. Sebenarnya tapi nggak harus seperti itu ya. Sebenarnya kalau beli sesuatu itu kan nggak harus lebaran. Hari biasa, cuma yang pertama itu tadi cairnya apapun hampir lebaran. Mungkin iya Pak. Mungkin kalau dulu itu kan, kalau zaman dulu itu ya, kalau sekarang alhamdulillahnya sudah dikasih murah sandang, murah pangan gitu kan. Kalau zaman dulu itu kan kalau nggak lebaran nggak beli baju Pak masalahnya. Mungkin bisa dari itu juga kan, tradisi dulu belinya baju dari lebaran, makanya sampai sekarang pun juga masih seperti itu. Tradisinya seperti itu. Apalagi sekarang para produsen itu waktu momen lebaran itu mengeluarkan model-model terbaru. Desain barunya itu memang sudah mempersiapkan untuk di bulan lebaran kalau di Indonesia Pak. Ini khusus di Indonesia memang ini. Seperti ini. Sebetulnya ya itu tadi, nggak harus baju baru ya, pokoknya baju yang bersih, yang bagus. Jadi makanya dulu ada lagunya siapa itu Bu? Baju baru alhamdulillah, siapa itu ya? Artis kecil. Dipakai di hari raya Eno. Tak punya pun tak apa-apa. Meskipun masih ada baju. Gimana itu Pak nyanyi ya Pak? Ya gitu itu tadi Bu. Oke. Itu dari penampilan dan seterusnya. Jadi selain dari spiritualnya tadi harus memperbanyak ibadah, dijaga kesehatan, membersihkan rumah, mempersiapkan hidangan yang sederhana saja, yang secukupnya, jangan sampai berlebih. Oke, itu tadi beberapa yang perlu dipersiapkan di hari Lebaran. Jangan lupa kalau Lebaran itu ibadahnya tetap dijaga meskipun sudah euforia Lebaran itu Pak ya. Dan jangan lupa yang paling penting itu ketika saling memaafkan sama tetangga, tetangga dekat,
yang soalnya sering interaksi itu tetangga dekat. Kan ada tetangga jauh, ada tetangga dekat. Kemudian orang tua, itu tidak hanya lahirnya saja yang salaman. Mohon maaf lahir batin. Itu tidak hanya lahir saja, tapi harus tulus dari batinnya juga. Makanya istilah Lebaran itu kan mohon maaf lahir dan batin. Tidak hanya lahir, biasanya kan ada orang hanya salaman, hanya formalitas, ternyata lahir batinnya masih belum bisa ada maafkan. Ini ya, Pak, ya. Jadi intinya itu kalau kita saling memaafkan itu harus lahir dan batin. Meminta maaf kepada tetangga, kepada saudara itu pun juga harus yang dari lahir dan batin gitu. Kemudian yang terakhir Bu ini. Setelah puasa Ramadan, menyambut Idul Fitri dan seperti biasanya itu ibadah kita, perilaku kita dan seterusnya itu ya harus tetap bahkan meningkat setelah Ramadan. Biasanya kan Ramadan tekun, rajin. Tetapi setelah Ramadannya lewat, tekunya hilang. Berarti tidak istiqomah. Makna dari Ramadannya tidak dapat. Itu makna dari itu Idul Fitri dan Ramadan. Mungkin itu. Iya. Baik pemirsa, kita sudah berbincang tentang tips bagaimana menyambut datangnya Idul Fitri. Selain kita juga harus mempersiapkan spiritual, lebih memperbanyak ibadah, persiapan rumah yang harus bersih, menyambut tamu, dan yang paling penting ibadah kita yang kita lakukan selama Ramadan itu tetap istiqomah, berlanjut sampai di bulan-bulan berikutnya. Tidak hilang semangat ibadahnya, begitu nggih Pak? Baik pemirsa, cukup sekian jumpa kita hari ini. Sampai ketemu di podcast Kesengsem edisi Ramadan berikutnya. Saya Irwazirah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baru saja Anda menyaksikan podcast Kesengsem MTS Negeri 4 Banyuwangi edisi Ramadan.